Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam kajian Simak Pemuda dengan berbagai problematikanya. Pada kesempatan kali ini, kita mencoba mengangkat tema tekad kuat, kunci sukses. Ada salah seorang ilmuwan yang bernama Syekh Syarafuddin Yahya Al-Imriti. Salah satu kelebihan dari Syekh Imriti, dia ahli usul fikih, dia ahli fikih, dia sastrawan, dan dia menggeluti berbagai disiplin ilmu yang lainnya. Namun, yang berbeda dari yang lainnya, hampir semua kitab karangannya dicoba dikemas, dicoba disusun, dicoba digubah dalam bentuk syair. Artinya ada dua kesulitan yang dilakukan oleh Syekh Imriti. Menulis kitab sekaligus menyusun dalam bentuk syair. Itulah keahlian Syekh Imriti. Di antara beberapa kitab yang sudah disusun, misalnya ada kitab Tasilut Turqat, juga kitab Nihayatut Tadrib. Di Indonesia lebih dikenal ada satu kitab yang namanya Kitab Imriti yang membahas tentang alat. Orang pesantren pasti tahu. Nah, Syekh Imriti berpendapat dalam kitab tersebut, wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Barang siapa yang tidak bertekad dan berkeyakinan kuat, maka ia tidak akan mengambil manfaat. Mari kita simak apa-apa yang disampaikan oleh Syekh Imriti berkaitan dengan tekad kuat ini menjadi kunci sukses. Syekh Imriti berkata, Idzal fata hasba i'tiqadihi rufi'. Karena bait syair senantiasa yang menjadi pakemnya adalah arud, jadi sengaja Syekh Imriti di akhir itu dijazmkan. Idzal fata hasba i'tiqadihi rufi'. Seorang pemuda akan diangkat derajatnya sesuai dengan kadar keyakinannya. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Barang siapa yang tidak bertekad dan berkeyakinan kuat, maka ia tidak akan mengambil manfaat. Syair ini sangat singkat, tetapi memiliki kandungan makna yang cukup dalam. Tadi dikatakan seorang pemuda tidak akan diangkat derajatnya sesuai dengan kadar keyakinannya. Apakah kadar keyakinannya sedikit, apa adanya, sedang-sedang, atau kuat? Tekad ini mungkin erat kaitannya dengan kemauan. Jadi, hikmah yang pertama yang bisa kita angkat, message yang pertama, pesan yang pertama, setiap pemuda harus memiliki tekad yang kuat, konsisten, dan percaya diri. Untuk mewujudkan cita-citanya, perlu diperjuangkan dan diimbangi dengan usaha, dengan ikhtiar, dengan perjuangan, dengan kerja keras. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk mewujudkan itu semua perlu ada
motivasi yang dalam bentuk rasa optimis, tidak mudah menyerah, dan berani jatuh. Kenapa ada ungkapan berani jatuh? Panglima Besar Jenderal Sudirman berkata, seorang pahlawan atau seorang pejuang bukanlah hanya yang berani jatuh saja, tetapi berani bangun setelah jatuh. Berani bangun setelah jatuh. Nah, etika dalam konteks perspektif yang menjangkau bentangan masa depan. Ini yang kita maksudkan dengan optimis. Optimis adalah adanya suatu iktikad yang tinggi, yang dalam, yang menggebu-gebu dalam konteks perspektif yang menjangkau bentangan masa depan. Pemuda lihatnya bukan hanya 5 tahun, pemuda bukan hanya lihat 10 tahun, tetapi seorang pemuda yang punya visi pasti bentangannya 25, 30, 40 tahun ke depan. Karena kekinian hanya akan menjadi modal dan modal dan modal, pada akhirnya akan menjadi modal utama di 25-30 tahun yang akan datang. Dalam etika terkandung makna yang mencakup adanya keimanan, yakin, sikap optimis atau tafa'ul, pembenaran, tasdik, semangat, spirit, dan istiqomah. Yakin, ini yang biasanya menjadi modal yang paling mahal untuk seseorang yang ingin maju. Optimis, Allah menyediakan segala-galanya. Allah sangat menghargai orang yang berusaha dan berusaha. Pembenaran, tasdik, adanya suatu keyakinan yang bulat, tasdik dalam hati, itu menjadi modal yang tidak bisa dibeli. Semangat dan istiqomah. Secara sederhana, itikad adalah sebuah keyakinan yang sangat kuat yang mendasari setiap proses perjalanan seseorang. Ini iktikad akan mendasari. Kita perlu melalui proses, tidak ada sesuatu yang ujug-ujug datang dari langit. Maaf, keyakinan seringkali tidak muncul tiba-tiba. Yang tadi saya katakan tidak ujug-ujug, tetapi berproses. Ya, berproses. Dari yang pertama tidak ada keyakinan sama sekali, hampa, kosong, vakum, muncul, akhirnya menjadi sebuah yang keyakinan, ibarat di lautan itu ibarat sebuah tumpukan batu karang yang kokoh berdiri di tengah laut. Di balik keyakinan selalu berangkat dari apa yang sering disebut motivasi awal. Adakah dalam diri kita motivasi awal? Kalau tidak ada, alangkah bijaknya seorang pemuda untuk senantiasa mencari motivasi. Selama motivasi itu positif, selama motivasi itu baik, insya Allah semua akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan saya akan mengakhiri berkaitan dengan tekad kuat ini, ada satu istilah atau dalam orang Arab mengatakan ilmul jazmi, kesadaran yang pasti, atau dalam bahasa yang lebih menterengnya adalah komitmen. Tekad kuat dan kerja keras dan cerdas yang akan mengantarkan ke keberhasilan. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Itulah filosofi kerja yang tuntas. Ekspektasi tatkala diwujudkan dengan usaha yang maksimal,
pasti akan menjadi realitas. Tidak hanya sekedar harapan. Harapan akan menjadi kenyataan. Cita-cita menjadi fakta dan nyata. Perlu arif dan bijak mengukur kadar dan kualitas diri. Jangan terjebak kepada ilusi dan fantasi. Ilusi dan fantasi bagi orang yang bijak akan diwujudkan menjadi realitas. Tetapi seringkali ilusi dan fantasi akhirnya hanya sekedar ilusi dan fantasi yang sifatnya sangat maya, yang sifatnya sangat virtual. Yang akan muncul ke permukaan adalah optimis buta dan rangkaian kekecewaan. Itulah orang yang senantiasa bergelimang dalam dunia ilusi dan fantasi. Harus terus dipupuk sikap optimis. Maju terus pantang mundur. Itulah jargon yang layak melekat pada setiap diri pemuda. Banyak jalan menuju Makkah Mukarramah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.